Selamat datang di mata kuliah Micro Teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman baca doa dulu sebelum belajar. Semoga apa yang Ibu bagi hari ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman Rombel B Micro Teaching, hari ini mata kuliah teman-teman akan diampu oleh Ibu bersama Ibu Riza Oktariana MPD ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam proses mikro. Nah, ini juga akan tertera di dalam kontrak perkuliahan kita, dan nanti silakan teman-teman download kontrak perkuliahan yang Ibu bagi di OpenSIMK ya. Nah, beberapa hal yang penting dari kontrak itu sudah Ibu bawa ke PowerPoint kita. Yang pertama adalah teman-teman harus ketahui bahwa dosen mikro bersifat tim dan penilaiannya juga akan diberikan oleh tim ya. Jadi penilaian yang akan teman-teman dapat nanti itu adalah hasil kombinasi nilai yang Ibu berikan dengan nilai yang diberikan oleh Bu Ica. Nah, pertemuan mikro ya, semester lalu pertemuannya adalah 20 kali pertemuan, di mana tim itu wajib masuk 6 kali pertemuan secara bersamaan ya. Nanti akan ada waktunya Ibu dan Ibu Ica masuk bersamaan sebanyak 6 kali. Nah, jika terjadi perubahan jumlah pertemuan, nanti akan kita kabarkan lagi ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengenakan pakaian mikro. Mungkin setengah dari kalian atau semuanya sudah tahu dan melihat kakak lightingnya kalau mikro itu pakai baju apa? Ya, pakaiannya adalah baju hitam putih ya. Jadi bajunya putih, roknya hitam, dan jilbabnya putih ya. Terus jika tidak memakai baju seragam mikro dengan kesadaran sendiri, silahkan keluar dari ruangan sebelum diusir dosen ya. Nah, ini juga bagian dari penilaian. Apa itu aplikasi dari mata kuliah karakter kalian? Karakter tanggung jawab menghadapi pembelajaran mikro dan karakter disiplin ya. Jadi kita nggak akan usir. Kalau sudah tidak ada, sadar sendiri keluar dari ruangan. Terus wajib bawa 2 rangkap RPPH dan media pembelajaran saat tampil beserta 3 lembar form penilaian mengajar. Nah, kenapa harus 3 lembar form mengajar, Bu? Penilaian mengajar? Karena kalian sekali tampil akan dinilai oleh 3 orang. 1 Ibu, 2 orang dari teman sejawat kalian ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib melakukan latihan mengajar. Setelah dianggap lulus latihan mengajar, baru mereka akan diizinkan untuk ujian final praktik. Kalau dia nggak bisa juga latihan, berkemungkinan dia paling terakhir final praktiknya. Atau bisa jadi, kalau belum juga siap semuanya, maka final praktik nggak akan kita lakukan. Nah, itu opsinya akan kita pilih nanti ya. Tapi Ibu berharap 1-2 kali tampil teman-teman sudah bisa untuk ujian praktik. Makanya dari sekarang silahkan latihan di depan kaca bagaimana cara membuka pembelajaran, memberikan materi, dan juga menutup pembelajaran. Terus setiap tampil, mahasiswa wajib merekam penampilan sendiri dengan bantuan teman yang telah dipilih oleh mahasiswa tersebut. Nah, insya Allah semester ini kita akan pakai lab micro teaching yang baru, di mana di situ full IT, tanpa kita sadari kita akan direkam sendiri ya. Dan Ibu pun nggak akan langsung melihat kalian di dalam kelas di depan, tetapi Ibu akan lihat dari layar di belakang kalian ya. Nah, nanti terakhir kita akan putar kembali video penampilan kalian ya. Nah, jadi untuk merekam itu mungkin sudah otomatis di lab mikro kita yang baru ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib memakai sepatu untuk style guru. Nah, silahkan kalian sudah bisa bayangkan nih, sepatu style guru itu seperti apa ya. Ya boleh yang sederhana, Bu, kami nggak sanggup loh, Bu. Yang 7 cm kan nggak mesti 7 cm, 3 cm pun boleh ya. Jadi, Bu, kami nggak pandai high heel. Ya, guru harus mau tidak mau menjadi guru itu stylenya ya style guru gitu. Terus dosen dan mahasiswa masuk paling lambat 15 menit. Jadi aturan ini akan berlaku nanti di lapangan.
Kecuali kalau ada hal-hal yang mendadak yang nggak bisa ditinggalkan, mungkin lebih dari 15 menit ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman saat melakukan proses micro teaching. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, Bu, micro teaching itu apa? Kenapa namanya micro teaching? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu micro teaching? Ya, micro teaching itu berasal dari kata mikro dan teaching. Di mana mikro artinya kecil, terbatas, sempit, teaching artinya pembelajaran. Jadi micro teaching itu adalah sebuah pembelajaran yang disederhanakan atau dipersempit ruang lingkupnya atau dibatasi. Makanya kalian yang biasanya satu kelas sebanyak 60 orang atau 50 orang atau 40 orang, pas micro teaching dibagi menjadi beberapa kelas mikro ya. Nah, itu yang disebut disederhanakan tadi. Nah, dalam proses mikro kita ini, teman-teman akan melakukan peer teaching. Apa itu peer teaching? Peer teaching itu adalah, peer itu kawan sebaya, teaching itu adalah pembelajaran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah proses pembelajaran di dalam micro teaching itu yang menjadi muridnya adalah teman sebaya teman-teman sendiri, ya. Dan ini juga udah sering kita praktekkan di kelas, ya. Terus, apa sih tujuan micro teaching, Bu? Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah tujuan umum. Apa tujuan dari micro teaching secara umum? Yaitu meningkatkan keterampilan mengajar calon guru yang nantinya akan diturunkan saat PPA. Dan meningkatkan ini maksudnya apa? Membuat si calon guru itu mampu membuat proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Disinilah kalian benar-benar dilatih sebelum dilepas ke lapangan. Bagi yang dianggap tidak memungkinkan turun ke lapangan, maka berkemungkinan dalam proses mikro mereka tidak akan diluluskan, ya. Nah, tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya yang pertama adalah calon guru mampu menganalisis tingkah laku pengajaran kawannya dan dirinya sendiri. Nah, disinilah tempat kalian merefleksi diri kalian, apakah saya sudah cocok untuk jadi guru PAUD atau belum. Yang kedua, calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan mengajar. Nah, minimal dalam proses micro teaching kita ini ada 7 keterampilan mengajar yang akan dituntut buat teman-teman, dan itu ada di form penilaian mengajar kita. Nanti akan Ibu share di OpenSimK. Terus calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Nah, kalau untuk di PAUD bagaimana sih Bu mewujudkan yang nomor 3 ini? Ya, kalian harus dibantu oleh media yang ada kaitannya dengan materi kalian, media yang mudah untuk memberikan pemahaman kepada anak. Jadi, untuk mikro kalian wajib punya media. Terus yang terakhir adalah tujuan khususnya calon guru mampu bertindak profesional. Ya, tidak dibawa oleh subjektivitas. Nah, ketika mikro, saya punya teman nih 10 orang yang mau saya didik. Oh, ini nggak saya marahin. Ini kan teman baik saya. Oh, ini saya nanti bentak-bentak aja dia. Dia kan teman biasa. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya profesional sifatnya subjektivitas. Tergantung respon kita, tergantung apa yang dimunculkan oleh siswa. Dan kita harapkan nanti di sini siswanya benar-benar seolah-olah menjadi anak usia dini, bukan mahasiswa. Nah, tadi dalam pengertian mikro dibilangnya bahwa pembelajarannya disederhanakan. Apa yang disederhanakan? Ini dia. Jumlah siswanya 5-10 orang. Terus waktunya sangat sempit nanti kalian mengajar. Sekitar 10-15 menit. Ya. Kalaupun paling banter boleh maksimalnya paling 20 menit ya. Terus menampilkan satu atau lebih jenis keterampilan. Nanti kalian akan tuntut 7 keterampilan nanti di sini. Terus materi membahas tentang topik tertentu. Jadi kalau di PAUD itu ada tema, subtema, di bawah subtema baru ada topik pembelajaran. Nah, kalian akan membahas topik sekali pertemuan, bukan membahas tema secara keseluruhan, tapi dalam tema ada subtema, dalam subtema itu ada topik yang kalian fokuskan untuk dibahas.
Terus di dalam micro teaching nanti akan ada observer. Nah, itulah gunanya form penilaian yang di copy 3 rangkap tadi ya, untuk diberikan ke observer, dan di dalamnya juga ada supervisor. Siapa supervisornya? Yaitu dosen penggampu mata kuliah. Nah, ini yang disebut tadi bahwa kalian harus menguasai keterampilan mengajar. Nah, dalam micro teaching kita ada 7 keterampilan mengajar yang harus teman-teman kuasai. Apa itu? Yang pertama adalah kemampuan membuka pembelajaran. Apa yang harus dilakukan saat membuka pembelajaran? Ya, bagaimana kalian menarik perhatian siswa, memotivasi siswa, membuat kaitan materi yang diajarkan dengan materi sebelumnya, terus memberi acuan materi atau aturan-aturan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah sikap praktikan dalam proses pembelajaran. Jadi aspek yang dinilai yang kedua adalah sikap Anda dalam proses pembelajaran. Apa saja itu? Kejelasan suara dalam komunikasi dengan siswa, tidak melakukan gerakan atau ungkapan yang mengganggu perhatian siswa, terus antusias mimik ya, dari mimik dan penampilan teman-teman, terus mobilitas, yaitu perpindahan teman-teman dalam kelas. Yang ketiga, penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini kejelasan materinya, keterkaitan materinya, gitu kan. Juga bagaimana cara Anda menjelaskan apakah Anda menguasai atau tidak menguasai, ya. Yang keempat adalah implementasi langkah-langkah atau skenario. Berarti, apakah yang Anda lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan RPPH yang kalian buat. Yang selanjutnya adalah penggunaan media. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah prinsip penggunaan media itu sendiri. Apakah media itu memudahkan kalian atau mempersulit? Terus media itu cocok atau tidak dengan temanya? Cocok atau tidak untuk anak usia dini? Dan bagaimana media itu mendukung Anda menjelaskan, bukan hanya sebagai pajangan. Terus yang keenam adalah evaluasi. Bagaimana cara Anda melakukan evaluasi di dalam kelas, baik saat pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Dan ini juga akan dilihat indikator penilaian kalian itu apa, ya. Yang terakhir adalah bagaimana kalian menutup pembelajaran, yaitu mungkin meninjau kembali proses yang telah kalian lakukan, terus mungkin ada tugas yang ingin diberikan atau pertanyaan yang diberikan ke anak, atau informasi untuk materi yang akan datang. Nah, itu 7 keterampilan mengajar yang mesti menjadi perhatian teman-teman dan kuasai. Nanti silahkan dibaca-baca lagi di form penilaian 2 ya. Nah, masing-masing yang terlibat di dalam proses micro teaching itu punya tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab mahasiswa yang pasti yang pertama adalah mengikuti rangkaian micro teaching, itu wajib. Rangkaian micro teaching dari awal sampai akhir. Wajib menyusun persiapan micro teaching. Apa itu? Mulai dari persiapan pakaian, media, dan RPPH. Terus mencoba semua jenis keterampilan. Silakan nanti latihan dulu di rumah di depan kaca untuk mencobakan semua keterampilan mengajar itu. Biar Anda terbiasa di depan kelas. Terus mentaati ketentuan penggampu mata kuliah yang sesuai dengan kontrak yang telah kita upload di OpenSimka. Nah, apa tugas penggampu mata kuliah? Yang pertama, seperti hari ini, memberikan orientasi. Yang kedua, memberikan tugas. Apa tugas kalian yang akan Ibu berikan? Silakan siapkan RPPH, silakan siapkan media. Terus memberikan bimbingan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Terus memberikan penilaian ini sudah pasti untuk menentukan kalian layak atau tidak layaknya ikut PPL. Nah, Bu, bagaimana sih mikro itu gambarannya? Nah, ini dia. Dalam micro teaching itu, yang pertama harus ada perencanaan. Berarti kalian harus punya RPPH. Habis itu kalian cobakan RPPH itu, nanti akan dikritik oleh teman kalian dan Ibu tentang RPPH itu yang disebut dengan feedback. Nanti replan, berarti Anda melakukan perencanaan ulang atau perbaikan RPPH. Nanti reteach, kamu akan latihan mengajar
kembali, nanti akan re-feedback, akan diberi feedback kembali. Nah, itu akan berlanjut sampai kalian praktek nanti final. Nah,